Bangka Tengah. Yang saya hormati Bapak Kasubag Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati Bapak dan juga Ibu Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati juga Ibu Arsiparis. Yang saya banggakan rekan-rekan CPNS Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 dan juga adik yang magang Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baiklah, dari yang saya di sini dalam rangka menyampaikan sosialisasi terkait SOP penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2018. Oke, next. SOP singkatan dari standar operasional prosedur yang merupakan pedoman dalam melakukan pekerjaan berdasarkan tupoksi dan juga peraturan yang berlaku. Di dalam SOP yang saya bikin itu sudah disetujui dari Inspektur Ibu Hendar Kusuma Desa, dan juga di dalam SOP tersebut terdapat dasar hukum. Dasar hukumnya itu Permendagri nomor 52 tahun 2011 dan juga Permendagri nomor 52 tahun 2011 serta Permendagri nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dan juga Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 116 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian. Dan juga ada kualifikasi pelaksana yaitu Inspektur, Sekretaris, garing Sekretariat, Dirban, dan juga Auditor garing P2PD. Dan juga kaitannya yaitu terkait dengan SOP termasuk SOP pemantauan tindak pemeriksaan serta SOP surat keluar. Serta ada peralatan garing perlengkapan LHP, BPK, BPKP, dan provinsi dan aktif. Dan juga ada komputer, laptop, alat tulis kantor, serta lemari arsip. Next. Nah, di dalam SOP penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2018 terdiri dari uraian prosedur, pelaksana, dan juga mutu baku. Pelaksanaan di sini terdiri dari pihak yang merugikan yaitu pegawai negeri bukan bendahara, TPKD, PPKD, majelis serta pimpinan OPD. Nah, yang berkaitan dengan mutu baku yaitu ada persyaratan, waktu, dan juga output serta adanya keterangan. Bisa di zoom lagi. Nah, di dalam uraian prosedur terdapat laporan terjadinya kerugian daerah di OPD, surat perintah TPKD, pemeriksaan kerugian daerah, laporan hasil pemeriksaan sementara, tanggapan laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan. Next. Oke. Nah, ada tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan oleh TPKD, penuntutan pergantian kerugian daerah, SKPJM, SKP2KS, penyampaian SKP2KS, serta SKP2K. Nah, supaya lebih mudah dan menarik di dalam memahami SOP terkait penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2018, maka saya membuatnya dalam bentuk explainer. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu, dan rekan-rekan JPS Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Nah, ini explainer yang saya buat itu dengan judul Standar Operasional Prosedur SOP penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2018. Yang tadi kan itu lebih panjang dan lebih rumit kalau orang yang memahami atau membaca itu kan di luar lingkungan intern
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kalau kita yang Inspektor Daerah Kabupaten Bangka Tengah itu memang sudah lebih menguasai terkait dengan alur itu, karena itu merupakan tupoksi kita juga, walaupun itu sebenarnya ada di EPLA, tapi semuanya karena kita aktif, jadi semuanya harus memahami aturan yang ada terkait dengan inspektorat yang menjadi tupoksi kita. Yang izin. Nah, yang pertama supaya lebih mudah memahaminya, pertama, pimpinan OPD melaporkan terjadinya kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara kepada BPKD. Terkait dengan ini, terus melaporkan kepada PPKD. PPKD sini adalah pejabat penyelesaian kerugian daerah yang menjadi PPKD sini yaitu Bupati, khususnya Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Lalu PPKD memberikan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan kepada TPKD. Di sini TPKD merupakan tim penyelesaian kerugian daerah. TPKD melakukan pemeriksaan kerugian daerah terhadap pihak yang merugikan serta mengeluarkan LHP sementara. LHP yaitu laporan hasil pemeriksaan yang merupakan bukti kerja daripada APIP dalam melakukan pengawasan, istilahnya kertas kerja. Selanjutnya disampaikan kepada pihak yang merugikan. Pihak yang merugikan di sini adalah pegawai negeri bukan bendahara. Pihak yang merugikan memberikan tanggapan atas LHP sementara yang disampaikan oleh TPKD. Jika pihak yang merugikan setuju, maka TPKD mengubah LHP. Jika tidak, TPKD melampirkan lampiran tanggapan disampaikan kepada TPKD. TPKD menyampaikan LHP kepada PPKD, lalu PPKD memberikan perintah untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada TPKD. Lalu PPKD menyampaikan lagi kepada TPKD, TPKD menerima perintah dari PPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan. Terus disampaikan lagi kepada pihak yang merugikan, jika setuju dikeluarkan SKTJM, jika tidak disampaikan lagi ke TPKD. SKTJM adalah surat keterangan tanggung jawab mutlak. Jika ya, maka langsung dikeluarkan SKTJM surat keterangan tanggung jawab mutlak. Jika pihak yang merugikan menolak, maka disampaikan lagi kepada TPKD, tim penyelesaian kerugian daerah, yang nantinya disampaikan kepada PPKD. PPKD menerbitkan SK P2KS dan menyampaikan kepada pihak yang merugikan. Pihak yang merugikan, jika tanggapannya setuju, maka dikeluarkan SK P2KS. Jika tidak, pihak yang merugikan mengajukan keberatan disertai bukti ke PPKD. Jika pihak yang merugikan setuju, maka dikeluarkan SK P2KS, yaitu surat keterangan pembebanan penggantian kerugian sementara, disampaikan lagi kepada PPKD. PPKD meminta pertimbangan majelis. Nah, langsung ke sini. Nah, dalam hal SKTJM, dalam hal pihak yang merugikan belum memenuhi kewajiban, maka menjadi dasar pernyataan wan prestasi. Wan prestasi di sini adalah ingkar janji, yaitu penyelesaian di SKTJM 90 hari. Jika yang bersangkutan itu menyelesaikannya itu lebih dari 90 hari, maka dikatakan itu wan prestasi atau ingkar janji terhadap SKTJM yang telah disepakati dan telah ditandatangani dan disampaikan kepada majelis. Majelis memberikan pertimbangan penerbitan SK P2K ke PPKD untuk pembebanan penggantian kerugian daerah ataupun penghapusan. Dan nanti disampaikan kepada PPKD. PPKD menyampaikan SK P2K ke pihak yang merugikan. Pihak yang merugikan bersedia untuk melakukan pembayaran atas kerugian daerah, maka dikeluarkan SK P2K, surat keterangan pembebanan penggantian kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan sosialisasi SOP penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2018, di mana di dalam Permendagri tersebut terkait dengan aturan ini semuanya ada di Permendagri, dan terkait dengan waktu seperti yang sampaikan tadi itu sudah ada di Permendagri. Jadi untuk waktunya sudah disetting di Permendagri supaya lebih mudah memahaminya dan juga supaya lebih simpel. Jadi waktu terkait dengan di Expander ini saya enggak masukkan karena mengingat ukuran Expander yang cuma 60 kali 160. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.